Hai, saya Aga di sini. Selamat datang di channel saya Aga Anugrah, membahas tentang kopi, review barang-barang, teknologi, dan lain-lain. Oke, hari ini kita akan mereview sebuah alat penggiling biji kopi manual atau biasa disebut dengan grinder manual, yaitu Timer Chestnut C2. Ini dia alatnya. Jadi kenapa saya mau mereview alat ini? Karena tentunya alat ini cukup laris ya di kelas entry level atau di kelas pemula. Dan juga saya udah pakai ini sekitar 1 tahun ya. Ini jadi alat tempur sehari-hari saya yang pastinya. Oke, nggak usah kita berlama-lama. Kini kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu desain. Oke, jadi kita balik lagi ke yang ini tadi. Sebelum kita bahas masalah alatnya, jadi kita di dalam boxnya itu bakal dapet tas pouch, tas atau pouchnya ini kayak gini, terus ada kuasnya. Nah, ini. Jadi lumayan sudah lengkap ya, kita udah dapat tasnya untuk bisa kita bawa kemana-mana biar kita bisa lebih fleksibel atau bisa lebih mobile, dan juga kita udah dapat kuasnya ini ya, cukup berguna sih. Oke, kita bahas dulu mengenai desainnya. Desainnya ini cukup elegan yang dibalut dengan aluminium bercampur dengan PCTG dengan warna abu krom dengan kesan abu-abu dan tentunya terlihat menjadi lebih elegan. Memang, grinder ini sendiri belum full aluminium ya, beberapa bahan terbuat dari plastik. Walaupun begitu, sudah cukup baik sih untuk kelas entry level tentunya. Untuk feel, rasa ketika memegang itu cukup nyaman ya, karena kayak ada serat-seratnya gitu. Jadi ketika sambil menggiling tuh nggak licin ya, tapi juga nggak sakit untuk tangan. Jadi sih ini udah mantep dan oke banget sih. Udah sangat membantu dalam proses menggiling ya. Secara keseluruhan grinder ini tampil cukup premium ya di kelasnya. Oke, sekarang kita bahas mengenai build quality-nya. Tadi aku udah singgung ya terkait build quality-nya yang tidak semua menggunakan aluminium. Bodinya ini menggunakan bahan aluminium bercampur dengan PCTG. PCTG itu apa sih? Jadi PCTG itu bahan baku plastik kopolister yang transparan. Transparannya itu mirip kayak kaca ya. Dan juga tahan terhadap benturan serta juga mudah diproses gitu. Tapi nah, ini udah terlihat cukup kuat dan kokoh ya untuk lapisan luarnya. Untuk handle-nya sendiri ini memakai bahan plastik di ujung dan di penutupnya. Tetapi handle-nya ini kayaknya memakai stainless steel ya, tapi kayak nggak murni-murni aja gitu karena masih ada kayak kesan terasa plastiknya gitu. Tapi nggak apa-apa, ini udah terasa cukup kuat kok. Untuk ngetaburnya sendiri menggunakan stainless steel bur yang mana ini sudah dengan finishing yang cukup baik ya. Untuk sekelas harga segini sih udah sangat mencukupi, bahkan melebihi ekspektasi saya ya. Padahal masih ada beberapa grinder manual tuh yang masih menggunakan keramik bur, padahal tuh dari brand terkenal juga ya. Dan harganya pun cuma beda sekitar 100 ribuan bahkan sama. Nggak tahu dah. Yang penting ini nilai plus ya untuk Timer Chestnut C2 ini tentunya. Oh iya, ini teman-teman juga bisa lihat ya di bagian dalam atasnya ini dari grinder ini itu apa ya? Memang pengait-pengaitnya itu dia terbuat dari bahan plastik ya. Nah, untuk bucket atau tempat hasil gilingan kopinya ini udah menggunakan bahan metal ya di dalamnya. Terlihat cukup kokoh dan juga baik pastinya. Terus bawahnya ini juga bisa dibuka ya untuk memudahkan kita membersihkan grinder ini. Ini udah cukup membantu ya fitur-fiturnya karena grinder ini cukup mudah ya buat dibongkar-bongkar. Jadi bisa kita bersihkan di setiap hampir semua tiap sudutnya sih pastinya. Sekarang untuk klik penanda gilingannya ini, Timer itu mengklaim bahwa mereka sudah mengupgrade ya menjadi bahan metal untuk grinder Chestnut C2 keluaran 2021 ya. Tapi di sini saya merasa nggak full metal-metal gitu sih karena masih kayak ada kerasa kesan plastik gitu sih ketika dipegang. Menurut saya sih ini hal wajar ya untuk memaksimalkan hal tertentu tentunya harus ada yang dikorbankan.
Jadi buat kalian nih yang mau membeli grinder ini, mungkin kalian harus berhati-hati ya menggunakan kliknya ini biar nggak cepat rusak aja sih. Tapi sebenarnya saya udah pakai sekitar 1 tahun kok, nggak ada kendala yang berarti sih, nggak ada komplain-komplain buat grinder ini. Jadi aman-aman aja sih. Jadi nggak usah khawatir ya. Yang penting tuh kalian jangan barbar gitu aja sih makainya. Oke, lalu bagaimana hasil gilingannya? Pastinya kalian sudah penasaran ya hasil gilingannya seperti apa. Ternyata hasil gilingannya itu cukup melebihi ekspektasi saya ya. Waduh, aku kayak udah spoiler aja nih. Jadi gilingannya ini nanti kita setting di 10 klik, di 22 klik, dan 30 klik. Ini untuk mewakili hasil gilingan atau dari grind size untuk espresso, medium, dan juga coarse. Oke, kalian bisa lihat sendiri nih nanti habis ini nih hasil gilingannya. Ya, sekarang kita ke settingan untuk 10 klik dulu ya. Ini jadi kita giling dulu untuk biji kopinya. Ini menggunakan biji kopi yang sama ya pastinya nanti. Dan hasilnya ini sebenarnya cukup baik dan cukup seragam ya. Terlihat cukup padat, tapi memang ada sedikit kenaikan suhu ya ketika kita pegang. Tapi kita nggak usah mikir untuk kenaikan suhunya dulu karena kita akan berfokus sama hasil gilingannya aja. Ini mungkin untuk kelas espresso rumahan ini udah cukup baik ya, bahkan sangat baik sih ketimbang grinder sejuta umat tuh Latina N600 gitu. Tapi ini pendapat pribadi saya aja ya, jadi silakan dinilai sendiri. Mungkin kelemahannya seperti grinder-grinder manual yang lain aja sih, pastinya cukup capek ya kalau harus giling untuk fine espresso karena memakan waktu yang cukup lama gitu. Tapi untungnya udah dibantu sama fitur timernya sendiri sih untuk memudahkan kita menggilingnya. Nah, untuk settingan 22 klik, kita lihat hasilnya lagi. Ini lagi-lagi cukup baik dan cukup seragam ya, walaupun ada beberapa yang tergiling lebih halus. Tapi untuk kelas dan harga segini sih cukup baik. Microfine-nya itu cukup minim ya, bahkan lagi-lagi aku berani bilang ini lebih baik dari grinder sejuta umat itu ya. Jadi bukan hanya lebih baik sih ya, pasti lebih baik lah. Jadi sebenarnya untuk settingan medium itu mulai dari 20 sampai 28 klik ya, sekitaran itulah. Tapi ini balik lagi aku cuma gambarin secara umum aja, di 22 klik ini udah cukup di tengah-tengah ya, mewakili gilingannya. Nah, untuk settingan di 30 klik, hasilnya ini memang sedikit kurang memuaskan ya dibanding dua hasil yang sebelumnya. Akhirnya saya nggak harus muji-muji grinder ini terus ya, karena cukup banyak sih gilingan microfine yang ikut. Jadi keseragamannya itu jadi kurang gitu. Jadi masih ada yang besar, ada yang kecil gitu untuk gilingannya. Tapi ini balik lagi ya kita ke kelas dan harganya. Menurutku ini sudah cukup worth it ya. Ditutupi oleh kekurangannya ini ditutupi oleh dua hasil sebelumnya yang cukup baik, bahkan sudah cukup maksimal di kelasnya ya. Oke sih ini. Nah, tadi kalian sudah lihat sendiri ya untuk hasil gilingannya. Pasti kalian udah punya gambaran ya gimana hasil gilingannya. Nah, untuk kita melihat lebih jelasnya hasil gilingan dari Timor Chestnut C2 ini, jadi kita akan coba bandingkan hasilnya dengan grinder Hario V60. Bisa kalian lihat ya. Oke, jadi ini dia untuk hasil perbandingan grinder Chestnut C2 dengan Hario V60 ya. Grinder V60 kalian bisa lihat sendiri proses menggiling sampai hasil gilingannya ya. Nanti di akhir aku bakal share untuk ininya ya, lebih jelasnya. Nah, jadi ini di settingan 1 ya di grinder Hario. Nah, lalu ini di settingan keempat untuk di grinder Hario untuk di mediumnya ya. Oke, kalian bisa lihat sendiri untuk perbandingannya seperti apa. Nah, ini dia. Yang atas itu adalah gilingan dari Timor Chestnut C2, yang bawah itu gilingan dari Hario V60 ya. Nah, yang terakhir itu di
setting garis ke 6 ya untuk di Hario V60. Ini untuk mewakili settingan green size course ya. Nah, ini bisa kita lihat ya perbandingannya, yang atas itu Timor, yang bawah itu Hario V60. Oke, setelah kalian lihat hasil perbandingannya, kalian tentukan sendiri ya mana yang lebih baik antara Timor Chestnut C2 atau sama grinder Hario V60. Tentunya kita nggak bahas mana yang lebih baik ya, karena di sini kita akan berfokus pada Timor Chestnut C2. Jadi gimana? Kita worth it nggak sih beli Timor Chestnut C2 ini yang sekarang di harga kisaran 500 ribuan sampai 600 ribuan? Jawabannya adalah jelas sangat worth it ya, dengan build quality yang cukup baik serta hasil gilingan yang cukup seragam ya. Tentunya ini menjadi pilihan yang baik ya untuk di harga saat segini, karena beberapa pilihan di harga segini tuh kayaknya nggak ada yang bakal sebagus ini sih kayaknya ya, dari segi build quality, hasil gilingannya ya, kayak gitu sih. Jadi buat kalian nih yang suka nyeduh kopi di rumah, atau suka traveling, itu aku udah ngerasain sendiri hasilnya, konsistensinya gimana ya, dan juga ini sangat bermanfaat sih karena ini grinder tempurku sehari-hari. Dan juga mungkin kalian juga mau bikin grinder ini di kedai kopi kalian, mungkin yang flow bar manualnya itu yang slow-slow aja, ini juga bisa menjadi pilihan ya tentunya. Aku rasa ini udah lebih dari cukup sih kalau kalian punya kedai yang nggak terlalu ramai gitu, karena tapi ya kelemahannya itu ya pasti capek sih ya pakai grinder manual untuk kedai. Oke, selain itu burnya sendiri ini ya sebenarnya udah ada bur penggantinya yang build quality-nya itu dari titanium bahannya. Nah, tentunya ini bakal cukup baik ya, dan hasil gilingannya pasti improvementnya bakal lebih kelihatan sih. Contohnya nanti ada di gambar sini ya. Jadi kalau aku pikir ya, kalau kalian punya budget lebih, mungkin untuk pengen hasil yang lebih memuaskan dan juga gilingan, maksudnya build quality yang lebih tahan lama untuk burnya, mungkin kalian bisa beli langsung aja yang titanium bur gitu. Nah, kalau kalian mau build quality yang dari grinder ini yang lebih baik, aku saranin mending langsung ke Timor Chestnut Slim aja deh, karena itu build quality-nya lebih full aluminium gitu sih ketimbang si C2, atau yang baru itu sekarang udah ada ya Timor Chestnut C3. Dan aku lihat yang bedanya cuma di burnya aja. Jadi kalau kalian punya kepikiran buat upgrade, mending langsung ke Slim aja atau pakai C2 ini terus di upgrade burnya. Ini sih pilihan dari aku ya, ini pendapatku pribadi, terserah kalian mau ngikutin atau enggak. Yang pasti itu cuma opsional ya, yang pasti tadi aku udah jawab. Untuk harga segini worth it apa enggak? Jawabannya adalah worth it. Oke, mungkin segitu dulu review dari saya tentang grinder Timor Chestnut C2 ini. Semoga sharing hari ini cukup bermanfaat ya buat kalian semua, serta bisa mungkin memberikan pencerahan gitu buat kalian yang mau beli grinder ini tapi masih ragu-ragu gitu. Oh ya, buat kalian juga yang ngerasa aku punya ada salah kata atau salah istilah atau apapun yang sekiranya saya salah sebut gitu, mungkin bisa komen aja, bantu di bawah ya untuk koreksinya. Dan juga saya bukan expert di bidang ini, tapi kita sama-sama belajar ya, dan lebih baik lagi kalau bisa saling sharing gitu ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe tentunya. Saya Aga Anugrah, sekian review kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.